Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke? Sebelum kita melanjutkan ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini adalah doa-doa yang akan terwujud dalam waktu dekat. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card trading kali ini. Dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini, oke? Seperti biasanya, Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana ketika Clarissa menshuffle kartunya, sebisa mungkin teman-teman semuanya fokuskan pada tema video kali ini, yaitu doa-doa yang akan terwujud dalam waktu dekat atau di akhir bulan ini, oke? Jadi langsung saja kita shuffle kartunya. Oke. Doa-doa yang akan terwujud di akhir bulan ini. Oke, coba saya lihat terlebih dahulu. Doa-doa yang akan terwujud di akhir bulan ini. Oke. Kita ambil yang jatuh. Di sini ada kartu yang pertama. Di sini ada kartu yang kedua. Oke, coba. Oke. Yes. Di sini ada kartu yang ketiga. Kita tata terlebih dahulu. Nah. Oke, sip ya. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun kartu nomor yang 1. Sah-sah saja karena general reading, fun reading. Dan untuk teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, tenang, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke. Kita ambil kartunya dan kita shuffle, kemudian kita tarik energinya. Oke. Doa-doa yang akan terwujud di akhir bulan ini. Seperti apakah itu?
Coba kita lihat. Wah, di sini ada kartu Devil. Pasti kalian semuanya mengira pada wah kartu Devil serem banget nih. Tidak selalu kartu The Devil itu bermakna buruk. Sesuai dengan energi dan situasi yang terjadi saat ini terhadap intuisi teman-teman semuanya gitu. Terkadang kartu The Devil juga maknanya bagus, jadi nggak selamanya buruk. Oke, terus di sini kartu yang kedua ada kartu Nine of Swords. Oke, menggambarkan berarti akan ada sebuah penyelesaian gitu, penyelesaian sebuah harapan, penyelesaian sebuah masalah. Kemudian muncul juga ya, di sini ada kartu Four of Swords. Oke, saya tarik energinya sih positif dan bagus di sini. Mudah-mudahan apa yang saya lihat sesuai ya. Di sini juga ada kartu Five of Swords, 5 tongkat, dan di sini juga ada kartu The Moon, kartu bulan. Oke. Kita geser terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga bisa melihat secara jelas dek kartu yang saya tebar. Oke. Yes, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu doa-doa yang akan terwujud di akhir bulan ini. Aku merasa bahwa sepertinya kamu flashback ke belakang kemarin terlalu lama menunggu. Dalam artian tuh menunggu seseorang yang benar-benar bisa membahagiakan kamu, seseorang yang benar-benar bisa diajak serius, seseorang yang benar-benar bisa membawa hubungan ini sampai ke jenjang yang lebih serius lagi daripada sebelumnya. Tetapi nyatanya hal itu sepertinya itu kayak bagi kamu itu bisa dibilang tuh kayak sia-sia, kayak kamu hampir menyerah. Karena apa? Ya, sejauh ini sih kamu sudah berusaha bersabar, kamu sudah berdoa, melakukan yang terbaik. Cuman kayak di dalam pikiran kamu pasti ada dong gejolak gitu. Dalam artian tuh ya Tuhan kenapa sih gitu. Di kala seperti ini kok dalam artian tuh kayak bisa dibilang umur kalian sudah matang atau memang udah waktunya buat kalian menikah. Tapi kok kenapa sampai sekarang ini belum juga dipertemukan sama seseorang tuh yang benar-benar bisa membuat kamu merasa bahagia, serius gitu. Kok intinya tuh kamu selalu dipertemukan dengan cinta yang salah. Kalau nggak nyakitin ya kamu dihianatin. Kalau nggak seperti itu ya tiba-tiba dia ngilang pergi gitu aja tanpa sebab dan alasan yang jelas. Dan di sini tuh yang membuat kamu seolah-olah itu ya bisa dibilang setiap hari itu kayak bisa dibilang ada rasa ngelamun, ada rasa merenung gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu biar jodoh itu cepet datang, biar seseorang yang bener-bener bisa serius sama aku ini cepet datang gitu. Ada sebuah tanda tanya yang sebenarnya kamu simpan saat ini gitu. Dalam artian tuh kamu ingin sebenarnya tuh kayak keinginan kamu cuma satu gitu. Kamu sebenarnya tipikal seseorang yang tidak terlalu banyak nuntut. Dalam artian tuh cukup dia bisa setia sama kamu, bisa ngertiin kamu, bisa bertanggung jawab, dan yang jelas bisa juga nerima keluarga kamu dengan apa adanya. Itu yang kamu cari. Karena kamu itu bukan tipikal seseorang yang kayak, oh kamu harus yang jabatannya seperti ini, kamu harus yang pekerjaanmu kayak gini loh, kamu harus punya investasi yang seperti ini. Ya tetap sih memang kayak masa depan itu menjadi pilihan, tetapi bagi kamu itu percuma juga gitu. Kalau misalnya dia berhasil sukses tapi nyakitin gitu, lebih baik ya kamu akan mulai membangun sama-sama dari nol dan nantinya kamu akan memetik kesuksesan secara bersama-sama dengan dia gitu. Dan di sini yang saya lihat juga bisa dibilang tuh kamu terkadang juga mikir sebenarnya di dalam hidupku ini ada garis jodohnya atau enggak gitu. Terkadang ada juga pemikiran seperti itu. Cuman saran dari Clarissa sih kamu jangan terlalu cemas karena sejatinya Tuhan sudah menciptakan umatnya itu untuk saling berpasang-pasangan satu sama lain, untuk saling melengkapi. Mana yang lebih ya bisa diberikan ke yang kurang. Jadi ini sama-sama saling melengkapi. Nah, kalau pokok dari permasalahannya kamu dan dia belum ketemu, ya artinya berarti mungkin ada sesuatu hal tuh yang memang harus diprioritaskan. Tetapi buat kamu saat ini, kamu jangan merasa cemas, kamu jangan merasa galau. Sepertinya di akhir bulan ini doa-doa kamu itu, doa yang kamu panjatkan sama Tuhan itu artinya itu kayak berhasil dijawab. Nantinya kamu akan kehadiran seseorang baru yang mampu mengetuk pintu hati kamu. Ya di awalnya sih bisa dibilang tuh kayak kamu udah ngerasa nyaman aja gitu. Padahal tuh kayak
Kamu bener-bener belum kenal yang cukup lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak. Tetapi entah kenapa gitu, sepertinya itu kayak kamu ada perasaan yang kayak rasa nyaman gitu, merasa seneng ketika dekat dengan dia, merasa bahagia ketika komunikasi dengan dia. Itu yang membuat kamu kayak merasa bahwa apakah dia gitu, nantinya itu seperti apakah dia seseorang yang selama ini aku nanti gitu. Di sini yang saya lihat, dia memang datang bisa dari orang yang dulu pernah kakak kenal, kalian kenal gitu. Maksudnya itu seseorang yang dulu pernah kalian kenal, tapi mungkin kalian gak jadian, hanya komunikasi biasa aja. Bisa saja orangnya datang dari masa depan seseorang yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Yang jelas, aku di sini ngelihat bahwa antara kamu dan dia nantinya itu akan ada sama-sama kesamaan. Dalam artian tuh mungkin apa yang kamu suka, ya berarti dia suka juga gitu. Apa yang gak kamu suka, berarti kurang dikit banyaknya dia juga gak suka gitu. Bisa dibilang tuh antara kamu dan dia balance. Terus Clarissa juga bisa melihat bahwa di sini tuh kayak aura dia positif banget gitu. Artinya ya kamu itu tipikal seseorang yang sebenarnya itu bukan suka memilih tetapi mempertimbangkan, apalagi ini urusan masa depan yang akan kamu jalani. Tapi entah kenapa gitu, kayaknya tuh kamu walaupun barusan deket dengan dia gitu, tapi kayak chemistry kamu di dalam hati kamu yakin bahwa orang ini bisa bertanggung jawab sama kamu, bisa membahagiakan kamu, bisa intinya tuh apa ya, bisa diajak untuk susah seneng bareng gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa hmm, kamu akan merasa dalam artian tuh kayak setelah dia datang di dalam kehidupan kamu akan merasakan sebuah relaksasi. Dalam artian tuh ya yang semula itu kayak kamu merasa panik, bersih tegang karena hello gitu, di umur saya sekarang ya memang saya sudah menginginkan seorang pendamping hidup, tapi kenapa gitu kok nggak ada satupun seseorang yang bisa dibilang tuh bisa mengetuk hati kamu atau bisa meyakinkan kamu. Dan setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu, entah kenapa gitu perasaanmu ini kayak bener-bener jauh berbeda daripada sebelumnya. Kamu yang kayak semula itu terkadang itu kayak lebih was-was, lebih wanti-wanti gitu. Tapi ketika kamu deket dengan dia, entah kenapa gitu, kayak perasaannya tuh kayak rasanya tuh kayak kamu udah deket banget sama dia, dan kamu kayak seolah-olah itu udah mengenal dia lama banget. Ya mungkin karena dari dianya itu apa ya, pintar membuat kamu merasa nyaman, dan orangnya bisa dibilang juga tipikal seseorang yang sangat peka gitu, sangat peka terhadap orang yang dia sayang. Pekanya itu seperti apa sih gitu ya, tanpa kamu ngomong gitu, misal gitu kayak nggak bisa membohongi perasaan kamu sendiri bahwa kamu kayak merasa nyaman sama dia. Dia sebenarnya tahu gitu hal itu, tapi memang kayak oke lah ditanggepin secara biasa aja ya, mungkin tuh kayak lebih menghargai sisinya kamu biar kamu nggak merasa malu atau gimana gitu. Jadi ya udah dia diem aja gitu sampai mungkin dia bener-bener kayak udah ngerasa waktunya buat dia mengungkapkan juga isi hati dia. Ya itu gitu, jadi kayak benar-benar dia bakalan ngomong, tapi kalau misalnya belum saatnya ya dia nggak bakalan ngomong gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa kamu nantinya itu akan benar-benar ngerasa nyaman sama dia. Kenapa bisa ngerasa nyaman gitu? Karena yang saya lihat apa yang kamu cari itu ada di dia. Karena bisa dibilang orangnya cukup ngerti, orangnya juga bisa dibilang cukup peka. Terus Clarissa juga melihat bahwa orang ini tuh selalu berpikiran positif. Artinya itu apa sih? Ya orang ini tuh tidak pernah memandang sekalipun diri kamu itu negatif. Dalam artian tuh kayak, oh kamu tipe orangnya tuh penyelingkuh, kamu tipe orangnya tuh seperti ini. No, bukan dia banget. Karena orangnya memiliki sisi yang positif terhadap siapapun. Dan tadi saya juga melihat bahwa orang ini tuh sebenarnya tipikal seseorang yang bisa dibilang dia tidak terlalu terlihat dewasa, tapi sisi kebijaksanaannya itu dapet gitu. Bagaimana sih maksudnya gitu? Ya bisa dibilang tuh gimana ya, sisi bijaksananya dia ini yang kayak nggak dimiliki orang lain gitu. Mungkin kayak kamu melihat bahwa ngelihat dia secara sekilas sih biasa aja, tetapi kalau misalnya kamu sudah benar-benar mengenal dia, mengenal jauh lebih dalam, kamu akan tahu gitu sisi kebijaksanaan dia itu seperti apa. Selain itu aku juga di sini melihat bahwa orang ini juga tipikal seseorang yang enak diajak untuk
berbagi keluh kesah, karena orang ini tuh tipikal seseorang pendengar yang bagus. Artinya itu apa? Nggak cuma kamu aja, mungkin dari teman-teman dia, dari sahabat-sahabat dia juga banyak yang ngerasa care gitu. Dia enak diajak untuk intinya tuh kayak bertukar hati, mencurahkan tentang isi hati. Jadi kayak bener-bener bisa banget gitu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa hmm, di sini kamu nantinya itu akan benar-benar bisa belajar arti ketulusan gitu. Benar-benar bisa belajar arti ketulusan, karena apa? Ya cara dia mencintai kamu ini benar-benar tulus gitu, tanpa menuntut kamu, tanpa kamu harus menjadi ini, tanpa kamu harus menjadi itu. Terus aku juga di sini melihat bahwa nantinya itu kayak kamu merasa banyak dibuat cemburu sama dia. Percaya deh gitu, artinya tuh apa sih gitu, ya entah kenapa gitu, mungkin kamu saking rasa sayang kamu ke dia sudah besar, saking kamu sudah terlanjur nyaman, sehingga kamu ngerasa bahwa kayak bener-bener ngerasa takut kehilangan dia banget deh gitu. Bisa dibilang seperti itu, karena orang ini adalah seseorang yang bisa bikin kamu kayak ngerasa cemburu. Terus Clarissa juga bisa melihat bahwa di sini nih kayak terlihat sebuah gambaran gimana ya, dalam artian tuh mungkin kamu ada ya perasaan tuh yang kayak biasanya sebelum masih itu sebelum kamu mengenal dia gitu, ada perasaan yang kayak kamu merasa ragu sama seseorang, dalam artian tuh kamu juga memilih-milih gitu, karena kan ini menyangkut sama masa depan juga gitu. Jadi kalau misalnya masalah pilihan apalagi untuk calon pendamping hidup gitu, kamu tipikal seseorang yang was-was dan hati-hati, tetapi kamu merasakan sebuah perasaan energi yang berbeda dari ini orang. Dalam artian tuh apa sih gitu, ya dia bisa dibilang tuh kayak kamu mengenal dia itu kayak bisa dibilang tuh kayak nggak lama gitu, tapi kayak kamu benar-benar merasakan sebuah energi yang kenyamanan gitu, kayak seolah kamu ngerasa kenal dia itu kayak udah cukup lama banget gitu. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa orang ini juga sebenarnya dalam hati dia juga ngerasa sih takut kehilangan kamu juga, karena bisa dibilang tuh orang ini tuh tipikal seseorang yang kayak ketika dia sudah terlanjur nyaman sama seseorang, ya maka orang ini tuh kayak selalu berpikir apa ya, dalam artian tuh gini loh, ngerasa jangan sampai gitu perjuangan yang selama ini aku lakukan ini akan sia-sia gitu. Aku harus bisa banget nih menjaga hubungan ini, aku juga harus bisa nih menjaga kepercayaan ini sama dia gitu. Dia tipikal seseorang yang seperti itu. Terus tidak menutup kemungkinan orang ini yang nantinya itu benar-benar bisa bakal membawa kamu ke jenjang yang lebih serius. Karena apa gitu, ya bisa dibilang antara kamu dan dia chemistry-nya kuat, antara kamu dan dia itu kayak bener-bener banyak kecocokan gitu. Maka dari itu ya mungkin bisa jadi nih orang adalah seseorang yang akan mendampingi kamu kelak. Walaupun ya bisa dibilang terkadang orang ini tuh bisa bikin kamu kesel, kadang juga bisa bikin kamu cemburu, kadang juga bisa bikin kamu seneng, terkadang juga sedih. Tapi namanya perasaan gitu, namanya ikatan hati dan ikatan batin itu tidak bisa dibohongi. Dan nantinya yang saya lihat orangnya sih bisa dibilang tuh kayak biasa, tidak terlalu terlihat spesial, tapi dalam hatinya kebaikan dia gitu, itu yang membuat kamu kayak merasa kagum bahwa dia berbeda daripada orang pada umumnya. Terus aku juga di sini melihat bahwa dialah seseorang yang mampu menjawab kekhawatiran kamu selama ini. Dalam artian tuh ya kamu kan ada gitu rasa ketakutan. Kamu takut apabila dipertemukan dengan orang yang brengsek lagi. Ujung-ujungnya kamu banyak berkorban tetapi ditinggalkan. Ujung-ujungnya kamu sudah terlanjur setia tapi setia kamu disalahgunakan, kamu dihianatin. Dan orang ini yang akan mampu menjawab bahwa dia tidak seperti orang yang dulu-dulu pernah kamu kenal. Karena apa? Ya dia tanpa berkata-kata, dia tanpa berjanji-janji, tetapi dia mampu menunjukkan fakta dan realita apa yang terjadi. Sehingga apa? Ya kamu mampu menilai bahwa oh ternyata orang ini yang gak banyak bicara, orang ini yang gak terlalu banyak nguluk-nguluk, ternyata dia bisa mewujudkan bentuk kesetiaan dia sama pasangannya gitu. Alhasil ya sudah gitu, kayak kamu merasa bahwa selalu ingin memperjuangkan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan tersebut datang. Terus di sini coba Clarissa lihat untuk kartu yang selanjutnya, yaitu doa-doa yang akan terwujud dalam waktu dekat. Oke, di sini ada kartu Temperance. Yes,
kemudian ada kartu Queen of Swords. Di sini juga ada kartu ini ya, Eight of Wands. Dan Clarissa buka juga ada kartu Three of Cups. Yes. Di sini Clarissa melihat bahwa di sini ada kartu Temperance tuh artinya apa? Ya, dia datang itu seolah-olah itu bagaikan sebuah pelangi. Pelangi yang indah yang mampu mewarnai hari-hari kamu gitu. Dan bisa dibilang saat ini gitu kalian sudah ada yang bisa dibilang tuh deket dengan dia, atau mungkin buat kalian yang kayak merasa belum deket sama dia gitu, ya ditunggu. Mungkin dalam waktu dekat dia akan hadir gitu. Yang jelas kamu nantinya itu di awal kamu kenal sama dia, kamu gak akan merasa bahwa apakah ini orangnya gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak di awal gitu komunikasi kalian tuh kayak gak terlalu intens. Tetapi setelah mungkin 1-2 minggu kenal gitu, kalian tuh kayak udah bener-bener ngerasa kenal tuh yang kayak deket banget gitu. Terus Clarissa juga melihat di sini ada kartu Queen of Swords gitu. Queen of Swords tuh artinya seseorang inilah yang mampu dalam artian tuh melindungi kamu di dalam situasi apapun. Karena basically orang ini tipikal seseorang yang apabila dia sudah memiliki kekasih, memiliki pasangan gitu, maka kayak nggak ada hal lain yang dia pikirkan selain bisa menjaga hati, perasaan, dan kesetiaan dia ke kamu. Terus Clarissa juga bisa melihat di sini ada kartu Eight of Wands. Eight of Wands di sini menggambarkan tentang sebenarnya kayak gini loh. Orang ini tuh tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh memang sih orangnya tuh kayak terlihat nggak banyak humor gitu. Tetapi orang ini sekali apa ya? Sekali humornya dia keluar gitu, ya maka orang ini tuh bisa dibilang tuh wah ternyata orang ini tuh kayak bisa beradaptasi dalam situasi apapun gitu. Misalnya suasana tegang, dia bisa mencairkan suasana. Mungkin apabila suasananya dingin, dia bisa menghangatkan suasana. Jadi kayak benar-benar bisa pas gitu loh. Terus aku juga di sini melihat bahwa mungkin bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh banyak yang apa ya, karena Three of Cups ini menggambarkan tentang aura seseorang gitu, yang mungkin tuh orang ini gampang disukai dan disenangi sama orang gitu. Jadi makanya mungkin tuh kayak kamu akan merasa banyak dibuat cemburu sama dia gitu. Entah kenapa bawaannya tuh kayak selalu cemburu aja gitu nantinya. Tetapi bukan cemburu yang berlebihan sih, dan dia juga bisa ngerti kok gitu. Dan dia juga seneng gitu apabila kamu ngerasa cemburu, asalnya cemburunya itu nggak berlebihan. Karena apa? Ya bagi dia kamu bisa cemburu sama dia itu artinya kan tanda sayang gitu. Dia takut kehilangan kamu. Terus di sini aku juga bisa melihat bahwa intinya itu setelah dia benar-benar sudah hadir di dalam kehidupan kamu, kamu benar-benar bisa mengerti tentang arti mengikhlaskan yang sesungguhnya. Artinya mengikhlaskan yang seperti apa gitu. Ya mungkin dulu kamu pernah dikecewakan sama seseorang, kamu dulu pernah disakitin sama seseorang, kamu dulu pernah dihianati sama seseorang, dan disinilah gitu orang itu tuh banyak mengajarkan kamu tentang moral-moral keikhlasan. Artinya itu apa? Ya sudah, ikhlaskan saja. Percaya bahwa suatu saat saya yang akan membahagiakan kamu, bukan mungkin tuh mantan-mantan kamu, bukan orang-orang lain. Jadi seperti itu. Terus kita lihat juga Oke, di sini ada kartu You Are Safe. Terus ada kartu Overcoming the Victors. Ada kartu Compassion. Ada kartu Crystal Clear Intention. Yes, ada kartu Brilliant Ide.
Di sini aku melihat bahwa you are safe itu adalah walaupun nanti gitu ya, kamu masih dalam fase PDKT sama dia, pendekatan sama dia, tapi orang ini yang saya lihat mampu bertanggung jawab secara penuh sama kamu. Kalau misalnya dia seorang laki-laki ya mungkin tuh kayak ketika kalian gitu ya masih dalam masa pacaran, tapi orang ini tuh kayak bener-bener mencoba gitu. Mungkin apabila dia ada sedikit rezeki gitu, kamu dikasih. Itu kan salah satu cara bentuk rasa tanggung jawab dia, bahwa dia adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau misalnya dia seorang perempuan, aku melihat bahwa ya sejak kayak kalian masa pacaran gitu, orang ini tuh kayak sudah mulai melatih diri dia itu untuk bisa dalam artian tuh memberikan yang terbaik untuk pasangannya gitu. Misal mengingatkan gitu, mungkin dalam artian tuh kayak jangan lupa berdoa, jangan lupa sholat gitu. Kalau misalnya dia seorang uh, perempuan seperti itu. Terus aku juga di sini melihat ada kartu overcoming di Victus. Di sini tuh kayak menggambarkan tentang walaupun nanti perjalanan cinta yang kalian jalani itu kayak dalam artian tuh cukup panjang untuk menjemput jenjang yang lebih serius lagi atau pernikahan, tetapi aku ngerasa bahwa kamu dan dia bisa sama-sama menikmati kok gitu. Terkadang kan ada seseorang tuh yang kayak mungkin tuh ngerasa kurang sabar. Ini kenapa sih gitu? Aku udah menjalani hubungan ini sama kamu ini udah lama loh, tapi sampai saat ini tuh kayak kita kok nggak ada ikatan sama sekali gitu. Dan bisa dibilang tuh kamu justru malah menikmati sama dia gitu. Sampai bener-bener kayak kamu nggak ngerasa bahwa wah kita sebentar lagi udah akan married loh gitu. Terus aku juga di sini melihat ada kartu compassion. Itu artinya apa sih gitu? Ya di sini tuh kayak nantinya antara kamu dan dia itu sama-sama mendoakan untuk kebaikan hubungan ini, karena bisa dibilang antara harapan kamu dan harapan dia itu sama. Jadi kayak keinginan dia itu mungkin tuh kayak gini, ya Tuhan tolong gitu selalu lindungi dia dan selalu lindungi hubungan ini, dan kamu pun juga sebaliknya memiliki doa dan harapan yang sama. Terus orangnya sih bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh nggak gampang marah, tetapi ketika orangnya marah gitu, kamu akan melihat dia seseorang tuh yang berbeda gitu. Yang berbeda apa sih? Ya terlihat tuh kayak bisa dibilang tuh menyeramkan gitu. Menyeramkan tuh yang kayak kayak kamu lihatnya tuh kayak seolah bukan dia yang aslinya gitu loh. Karena bisa dibilang tuh apa orangnya jarang marah, tapi kayak sekali dia disakitin, sekali dia dihianatin, wah, makanya tuh kayak bener-bener kamu ngerasa serem gitu. Terus juga di sini akan ada banyak sebuah rencana gitu, pemikiran atau sebuah rencana yang bakalan kalian lakukan gitu di awal kalian mungkin tuh kayak masih PDKT-an sama dia. Mungkin ya kalian tuh kayak akan berpikir gini, seandainya mungkin situasinya sudah pas gitu, kita ketemu gitu, ketemu di mana gitu, terus mencoba mungkin tuh kayak merencanakan sebuah pertemuan yang kayak makan di sini atau pergi kemana, ke tempat yang ini, ke tempat yang mana gitu. Karena bisa dibilang orangnya sih suka dengan kehidupan traveling, adventure itu suka, tetapi dia bukan seseorang yang suka mungkin tuh kayak ke mall kemana, bukan dia banget, bukan passion dia gitu. Ya mungkin ke mall sesekali, tetapi aslinya bukan hobi dia gitu, karena hobi dia tuh kayak mungkin tuh adventure, traveling, berbau dengan alam, itu yang dia suka gitu. Dan sekarang kita coba lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2. Oke, kita coba ambil kartunya, yaitu tentang doa-doa yang akan terwujud dalam waktu dekat. Doa apakah itu? Yes. Doa-doa yang akan terwujud dalam waktu dekat. Di sini ada kartu Pack of Cup. Terus juga di sini ada kartu Pack of Cup. Terbuka satu lagi. Oke. Terus juga di sini ada kartu Eight of Swords. Ada kartu Seven of Cup. Kita coba geser terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga kelihatan ada kartu yang kita buka. Oke. Coba di sini. Yes, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu doa-doa yang akan terwujud dalam waktu dekat.
Aku di sini memang sih melihat mungkin ya beberapa hari atau mungkin kayak flashback ke belakang kemarin, kamu banyak dibuat kesel sama dia, kamu banyak dibuat galau sama dia. Karena apa? Ya semakin kesini dia itu kayak makin gak perhatian sama kamu, dia makin cuekin kamu. Bahkan tak dalam artian tuh bisa dibilang tuh kayak masalah kecil gitu bisa berujung jadi besar, bisa berujung jadi sebuah keributan gitu. Itu yang membuat kamu ya bisa dibilang tuh kayak itu yang membuat kamu jadi kayak terbebani gitu. Terbebani kenapa gitu? Ya kamu merasa iri dong gitu ketika melihat orang lain tuh gitu. Kayak mungkin, wah aku lihat temen aku aja dalam artian tuh bisa mempertahankan hubungan ini gitu, dan bisa dibilang tuh kayak terlihat bisa harmonis, romantis, bisa saling mengimbangi, dan mungkin tuh kayak pacarnya itu bisa banget gitu dalam artian tuh apa ya, lebih perhatian gitu. Sedangkan aku apa? Itu yang membuat kamu kayak merasa galau. Terus aku juga di sini melihat bahwa sepertinya flashback ke belakang kemarin memang kayak hubungan antara kamu dan dia tidak begitu bagus. Artinya tuh kayak mulai merenggang, mulai ada jarak, dan yang menjadi buruknya gitu, kamu nggak tahu gitu letak salah kamu di mana, letak kurang kamu di mana. Kamu cuma merasa bahwa loh kenapa ya kok jadi seperti ini gitu. Padahal kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik, kamu juga sudah dalam artian tuh berusaha menuruti apa perkataan dia gitu. Tetapi yang bikin kamu bingung gitu, kenapa orang ini tuh kok tiba-tiba itu seolah-olah itu kayak menjauh. Terus bisa dibilang dia kayak rada cuek sama kamu, bisa dibilang tuh kayak beda lah gitu dengan apa yang ada di dalam pikiran kamu. Yang kamu inginkan tuh beda gitu, karena bisa dibilang dia sudah tidak sejalan lagi gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa orang ini akhir-akhir ini juga sepertinya tuh kayak rada kasar sama kamu. Artinya tuh apa ya, mungkin tuh kayak banyak di sini apa ya, banyak kayak berbau dengan emosi gitu loh. Salah dikit kamu kena emosinya gitu, salah dikit kamu kena semprot, ujung-ujungnya salah lagi gitu. Sedangkan gitu letak salah kamu itu sebenarnya itu kayak kecil gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa kamu sebenarnya juga flashback ke belakang kemarin tuh sempat sih ada pikiran tuh kayak kamu udah bener-bener kayak udah ngerasa nggak betah banget gitu mempertahankan hubungan ini bersama dia gitu. Karena ya di perjalanan cinta kamu yang sekarang ini kayak kamu itu benar-benar merasakan sebuah energi itu yang benar-benar udah kayak pedih, kamu menyerah, kamu ingin berteriak, dan kayak intinya itu kayak hubungan ini udah nggak tahu deh gitu bakalan jadi apa gitu. Karena ya bisa dibilang tuh orang ini tuh semakin berulah, semakin bertingkah, dan bisa dibilang tuh kayak bikin kamu ngerasa bener-bener kayak kesel banget gitu. Karena apa ya, rasa perhatian dia tuh kayak udah nggak intens seperti yang dulu lagi. Terus kamu juga merasa bahwa rasa sayang dia tuh kayak udah tidak sekuat yang dulu lagi. Sedangkan kamu nggak tahu gitu kenapa dia seperti ini, letak salah dia kenapa, keinginan dia bagaimana, harapan dia itu seperti apa. Kamu nggak tahu akan hal itu. Itu yang sebenarnya itu kayak menjadi sebuah misteri dalam hidup kamu. Tapi di sini yang saya lihat ya sepertinya kamu juga sempat sih gitu dalam artian tuh kayak meminta, berdoa sama Tuhan biar dalam artian tuh gini, apabila dia memang terbaik untuk kamu, ya kamu memohon, meminta sama Tuhan biar kamu bisa disatukan kembali sama dia. Tetapi apabila dia memang sudah berubah dan tidak sayang sama kamu lagi, ya kamu meminta sama Tuhan biar kamu segera bisa dijauhkan dan dilupakan nama dia dalam pikiran kamu gitu. Cuman entah kenapa gitu, sepertinya tuh kayak Tuhan masih sayang sama kamu, Tuhan masih merestui buat kalian bisa bersatu kembali. Dan di akhir bulan ini sepertinya tuh kayak doa-doa kamu itu bisa terwujud gitu dalam waktu dekat ini, di akhir bulan ini. Tetapi nggak langsung signifikan yang saya lihat gitu. Yang jelas yang akan kamu rasakan tuh mungkin dia akan lebih intens menghubungi kamu kembali. Tapi kalau untuk masalah kecuekan itu kayaknya masih tetap ada. Terus setelah itu dia mungkin jauh lebih sedikit perhatian, walaupun perhatian gak gede-gede banget, tapi kamu mampu merasakan dampaknya daripada yang kemarin-kemarin gitu. Yang kayak kemarin-kemarin tuh kamu sudah gak bisa tersenyum lagi. Karena apa ya, senyum kamu dihancurkan sama dia yang gak jelas seperti itu gitu. Terus mungkin aku juga ngelihat bahwa dia lebih, dalam artian tuh mungkin dia lebih peka gitu terhadap keadaan apa yang saat ini sedang kamu rasakan. Karena flashback ke belakang kemarin tuh kayak antara jalan pikiran kamu dan jalan pikiran dia itu jalan sendiri-sendiri gitu, kayak nggak pernah memikirkan pasangan masing-masing gitu. Terus aku juga di sini bisa melihat bahwa sepertinya kamu di akhir bulan ini
kamu akan melihat secara jelas apa sebabnya, apa alasannya dia kemarin seperti itu. Dan di sini yang saya lihat, mungkin tuh kayak orang ini memang kayak flashback ke belakang kemarin tuh terlalu banyak beban pikiran dia, atau mungkin bisa saja orang ini tuh kayak terlalu banyak pekerjaan yang nggak sesuai dengan porsinya. Alhasil apa? Ya waktu untuk kamu ini jadi tersita. Padahal keinginan kamu adalah ya sesibuk-sibuknya kamu harus dong memberikan waktu untuk aku gitu, memberikan perhatian ke aku. Jangan malah yang kayak bisa dibilang tuh kayak nanti kamu merasanya tuh gini, kamu udah nggak penting lagi dalam hidup dia gitu, padahal kan tidak gitu. Dia karena ada urusan yang bener-bener bisa dibilang tuh mendesak, itu yang membuat dia jadi kayak ada sebuah kerenggangan antara kamu dan dia, tetapi sejatinya tuh bukan keinginan dia. Terus aku juga di sini melihat bahwa dia benar-benar bisa menunjukkan tentang sisi kesabarannya juga gitu nantinya. Jadi kayak benar-benar hal itu nanti akan bisa kamu lihat secara jelas dan nyata gitu. Wah ternyata ya nggak sia-sia dong gitu aku mempertahankan hubungan ini sampai detik ini gitu. Karena apa? Ya dia ternyata ada perubahan yang jauh lebih menjadi baik lagi gitu daripada sebelumnya gitu. Itu yang membuat kamu kayak merasa seneng gitu. Dan kali saya juga melihat bahwa di sini tuh kayak bener-bener gambarannya gimana ya gitu. Kamu akhirnya tuh kayak mampu melihat masa depan lagi bersama dia. Yang semula flashback ke belakang kayak kemarin tuh, kamu bener-bener udah menganggap bahwa wah hubungan ini udah nggak bisa diharapin lagi nih gitu. Nih orang kayak udah, karena nih orang itu kayak udah nggak sesuai dengan jalan pemikiran kamu gitu. Jadi kayak bener-bener yang kayak apa ya? Rasanya kedepannya tuh kamu bener-bener bisa melihat harapan secara jelas dan nyata gitu loh. Jadi seperti itu. Dan di sini ada kartu Pack of Cup, artinya dia mungkin kedepannya dalam waktu dekat ini kamu pun juga akan merasakan bahwa dia itu kayak akan lebih jauh memprioritaskan kamu gitu. Karena yang kemarin kan mungkin yang menjadi prioritas itu pekerjaan dia, sedangkan kamu juga butuh dong diprioritaskan sama dia, dipedulikan sama dia, bukan malah kayak dalam artian tuh dilepas nggak jelas seperti ini gitu. Putus kagak, nyambung iya, tapi kok kenapa gitu dia berubah seperti itu yang membuat kamu kan kayak merasa bingung. Dan kedepannya ini yang saya lihat, ya kamu akan merasakan melihat dampak sebuah perubahan yang dalam artian tuh cukup signifikan. Dia lebih bisa konsisten, fokus, bisa mengimbangi gitu antara pekerjaan dia dan kamu. Terus aku juga di sini melihat bahwa orang ini yang akan dalam artian tuh mengajak kamu untuk bertransisi. Artinya ya mungkin dia mengakui bahwa kemarin tuh dia memang salah, banyak kurangnya ke kamu, banyak salahnya ke kamu, tapi harapan dan keinginan orang ini adalah oke lah gitu. Kita coba yuk, kita berusaha untuk belajar. Dalam artian itu belajar yang seperti apa? Ya belajar untuk menjadi lebih baik lagi, belajar untuk lebih perhatian lagi, belajar untuk bisa saling memperjuangkan ini sampai benar-benar jenjang keindahan kamu jemput gitu. Terus saya juga melihat bahwa di sini sebenarnya orang ini juga merasa bahwa kamu adalah sesuatu yang paling berharga di dalam hidup dia gitu. Karena cuma kamu aja seseorang yang benar-benar bisa ngertiin dia, benar-benar bisa memahami isi hati dia dan perasaan dia gitu. Ya benar gitu. Karena kamu tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak tingkat kesabaran kamu itu jauh di atas orang-orang pada umumnya gitu. Bisa dibilang tuh kalau misalnya pasangan dia bukan kamu gitu, ya bisa saja hubungan itu bubar gitu, udah finish sejak awal. Tapi berhubung dia berhadapan dengan kamu, ya oke lah gitu, kamu kayak masih berusaha untuk bisa memaklumi. Tapi keinginan dan harapan kamu adalah ya orang ini berubah, bukan malah tetap gitu, atau bahkan bisa menjadi buruk gitu. Terus di sini aku juga bisa melihat bahwa sepertinya tuh kayak rasa kebebasan, kebahagiaan tersebut memang kamu dapatkan dalam waktu dekat ini. Dalam artian tuh apa? Ya yang semula tuh kayak kamu bener-bener dibuat banyak tekanan sama dia. Akhirnya setelah dia bener-bener ngajak yuk kita bertransisi yuk gitu. Dalam artian tuh yang semula kita kayak masih nggak bisa prioritas, nggak bisa mengimbangi gitu, kita menjadi lebih baik lagi. Itu kan yang artinya tuh kayak kamu benar-benar bisa terbebas dari rasa keterpurukan yang saat ini tuh sedang membelenggu gitu. Terus di sini Clarissa juga bisa melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak ya dia adalah seseorang yang benar-benar dalam artian tuh bisa dibilang tuh adalah pilihan yang terbaik sih, walaupun memang di awal kalian harus benar-benar apa ya, banyak berantemnya, banyak sedihnya, banyak dibikin cemburu atau khawatir sama dia gitu. Tapi bisa dibilang tuh apa yang kamu pilih yaitu dia, itu adalah pilihan yang pasti gitu. Percaya bahwa nggak selamanya kok gitu
dia bakalan bersikap seperti itu. Ada kalanya juga ini orang itu kalau misalnya waktunya udah berubah, dia pasti bakal berubah. Jadi seperti itu. Dan buat kamu sih sabar aja. Pokoknya yang saat ini harus kamu lakukan, ya kamu harus banyak memberikan support dan dukungan terhadap dia, karena dengan seperti itu dia nantinya itu benar-benar bisa nilai gitu kamu itu karakter tipikal seseorang yang seperti apa. Ternyata misalnya tuh kayak gini, sejahat-jahatnya kamu sama dia, seburuk-buruknya kamu sama dia, ini loh aku itu kayak masih sangat peduli sama kamu walaupun kamu udah nyakitin aku berkali-kali gitu, tapi kayak aku ini masih mencoba gitu bisa memahami kamu gitu. Jadi kayak biar nih orang itu ada penilaian yang seperti itu daripada kamu dalam artian tuh yang kayak biasa banget gitu. Terus coba di sini kita lihat juga untuk kartu yang selanjutnya. Doa-doa. Oke, satu kartu terbuka, Ace of Wands. Oke, di sini juga ada kartu Ace of Cup, kartu yang bagus ya. Terus ada juga kartu Karma. Yes. Pas dua. Di sini Clarissa juga melihat bahwa sepertinya tuh kayak gini, harapan kamu yang kemarin udah sirna ternyata bisa tumbuh lagi. Karena apa ya, di masa yang akan datang ini dia mampu menyirami gitu ya, mampu menyirami kamu dengan limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, sehingga ya harapan yang kemarin sirna itu akhirnya tuh kayak bener-bener bisa muncul dan tumbuh kembali. Itu kan juga dalam artian tuh hal yang positif. Selain itu Clarissa juga bisa melihat bahwa dia adalah seseorang tuh yang kayak memang sih flashback ke belakang kemarin dia ngeselin banget gitu, cuman di masa yang akan datang dia menjadi sosok yang bisa dibilang tuh ngangenin bagi kamu gitu. Terus di sini aku juga bisa melihat bahwa dia akan lebih banyak belajar tentang sisi kedewasaan. Jadi bener-bener bisa dibilang dia kemarin tuh kayak masih belum bisa dikatakan dewasa yang 100% gitu. Cuman ya kedepannya kamu akan melihat gitu sisi perubahan dari dia gitu. Yang semula itu kayak masih ada sisi childishnya, berubah menjadi yang kayak lambat laun menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terus juga di sini ada kartu karma gitu. Artinya tuh apa sih? Ya, di sini masa depan yang sudah tertutup sama kegelapan akhirnya bisa terbuka kembali. Karena apa? Ya dia ada itikat untuk memperbaiki dan menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu. Alhasil apa? Ya harapan yang flashback ke belakang kemarin tuh surem, ternyata ya bisa dalam artian tuh bisa terang dan menyala kembali gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa orang ini juga sepertinya kedepannya itu akan jauh lebih bisa bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan ke kamu. Ya misal gitu, dia dia merasa bahwa dia udah nyakitin kamu, ya berarti dia akan meminta maaf ke kamu. Misal ada perkataan dari dia yang dalam artian yang menyinggung kamu, ya berarti dalam artian orang ini akan meminta maaf sama kamu dan tidak akan mengulangi lagi. Terus juga di sini ada kartu The Moon, artinya ya mungkin tuh kayak masa pencarian kamu itu akan terhenti di dia gitu. Jadi dalam artian tuh apa? Karena bisa dibilang tuh ya mulai dari awal, pertengahan sampai saat ini gitu. Perjalanan cinta lika-liku kehidupan yang udah kalian jalani itu udah bener-bener panjang banget gitu. Jadi ya mungkin gitu. Bisa dibilang tuh kayak dia adalah seseorang yang memang tuh kayak intinya tuh dititipkan Tuhan untuk bener-bener bisa ngejaga kamu gitu, walaupun di awal gitu hubungan cinta kalian itu tidak begitu indah, tetapi di satu sisi gitu setelah dia bener-bener sudah ngerasa berubah, kamu akan melihat gitu tentang ketulusan dia yang sesungguhnya ke kamu ini kayak apa gitu, walaupun memang di awal sih harus nggak sehat gitu. Terus
Di sini coba lihat lagi. Di sini juga ada kartu relationship harmony. Ada kartu konselor. Ada kartu prosperity, ada kartu healthy lifestyle. Ada kartu all is well. Di sini yang saya lihat ada kartu relationship harmony, artinya itu apa? Ya menggambarkan walaupun kamu kayak ngelihat bahwa cinta dia di awal tuh kayak nggak tulus sama kamu karena dia belum berhasil menunjukkan tentang keseriusan dia sama hubungan ini gitu. Tapi akhirnya hal itu bisa terjawab. Kamu dalam artian tuh bisa melihat tentang dari sisi dia mempertahankan hubungan ini gitu, sehingga kayak kamu itu berpikir gitu, dan adanya perubahan yang semula nggak baik menjadi baik gitu. Jadi kayak kamu benar-benar bisa berpikir bahwa wah ternyata ini orang juga bisa dibilang tuh mungkin tuh gini, orang ini hatinya bersih tapi karena tertutup keburukan gitu, jadinya tuh kayak kebaikan dia juga ikut tertutupi gitu. Terus juga di sini ada kartu konselor gitu, artinya apa ya, orang ini walaupun kamu dan dia jaraknya jauh, tetapi antara hati kamu dan dia itu kayak udah saling menyatu satu sama lain. Alhasil ya udah gitu, antara kamu dan dia akan sama-sama merasakan perasaan yang sama. Ketika kamu sedih dia juga sedih, ketika dia kangen sama kamu ya kamu kangen sama dia. Terus di sini juga ada kartu prosperity, artinya prosperity menggambarkan tentang sebenarnya tuh kalau misalnya dari segi kesiapan sih kamu sudah merasa siap, tapi yang saya lihat itu dari dianya gitu. Mungkin orang ini tuh kayak masih ingin mencari pundi-pundi keuangan lagi, mencari pentakel lagi gitu, karena ini kan dia yang akan mencoba nantinya gitu, dalam artian tuh mencukupi kehidupan kamu. Jadi ya dia harus berjuang dan berusaha keras walaupun dia seorang perempuan gitu. Saya yakin bahwa dia juga tipikal seseorang yang tidak terlalu ingin membebani suami dia gitu. Terus di sini juga ada kartu healthy lifestyle, artinya bisa dibilang tuh kayak yang semula memang hubungan cinta kamu nggak baik, nggak begitu sehat, tetapi kedepannya gitu antara kamu dan dia itu kayak saling bisa berkoordinasi satu sama lain untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat lagi. Kemudian di sini ada kartu all is well, artinya ya misalnya tuh kayak flashback ke belakang kemarin, kamu dengan dia tuh sering berantem, sering bentrok, beda pendapat, saling menyalahkan, membesarkan ego. Artinya tuh kayak kedepannya ya udah baik-baik aja gitu. Karena apa ya, sisi ketidakdewasaan kalian itu udah kalian habiskan di awal gitu, sehingga ya kedepannya kalian akan benar-benar menghadapi situasi yang mungkin tuh kayak masih bisa kalian atasi, masih bisa kalian selesaikan gitu. Karena masa trainingnya kalian gitu, ujian yang cukup besar itu di saat kalian pendekatan atau pacaran sama dia. Cuman ya apabila kalian sudah benar-benar ke jenjang yang pernikahan, saya yakin gitu, dalam artian tuh kamu akan melihat perubahan yang begitu besar nantinya gitu. Terus sekarang kita coba lihat buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya. Oke, kartu yang nomor 3. Yes. Seven of Pentacle. Yes. Kita coba, kita shuffle dulu kartunya sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu doa-doa yang akan terwujud dalam waktu dekat. Yes. Yes. Pack of Cup. Yes, di sini ada kartu Wheel of Fortune, artinya itu bisa dibilang arti keberuntungan juga bisa gitu. Terus di sini juga ada kartu ini ya, Nine of Swords, ada kartu Four of Swords. Ini wand, ini sword ya. Oke. Kita tata terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga bisa melihat secara jelas. Oke. Ya.
Hmm, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu di sini ya, doa-doa yang akan terwujud dalam waktu dekat. Di sini sih Clarissa melihat bahwa sepertinya orang yang saat ini sedang kamu pikirkan gitu, mungkin dia ngilang, mungkin dia jauh, mungkin dia udah pergi kemana, sepertinya dia akan hadir lagi di dalam kehidupan kamu. Yang jelas tuh orang yang saat ini sedang kamu fokuskan, orang yang saat ini sedang kamu harapkan, dia sepertinya akan hadir lagi di dalam kehidupan kamu. Karena bisa dibilang tuh dia tuh kayak kemarin tuh tiba-tiba ngilang aja, ngeghosting nggak jelas, datang dan pergi nggak jelas gitu. Bisa dibilang dia akan hadir lagi di dalam kehidupan kamu, tetapi dia datang membawa perubahan yang nyata. Karena itu kan juga salah satu hal yang kamu harapkan selama ini, salah satu juga doa yang kamu panjatkan sama Tuhan, dalam artian tuh ya Tuhan, kalau memang dia yang terbaik untuk aku, tolong kembalikan. Akhirnya sepertinya yang saya lihat gitu. Di sini dia akan datang lagi di dalam kehidupan kamu setelah dia mendapatkan sebuah pelajaran yang berharga, atau dia sudah menemukan jati diri dia sendiri gitu. Dia jadi lebih ngerti gitu arti dari ketulusan itu seperti apa. Dia juga lebih paham gitu arti makna orang yang tulus ke dia itu kayak apa. Karena bisa dibilang tuh flashback ke belakang kemarin, dia tidak bisa melihat gitu bagaimana ketulusan kamu, bagaimana pengorbanan kamu, bagaimana perjuangan kamu. Yang dia lihat hanya letak kesalahan kamu aja. Itu yang membuat kayak merasa diperlakukan secara tidak adil gitu. Loh kenapa gitu, kayaknya aku aja yang selalu salah dan kamu aja seperti itu yang kayak selalu benar gitu. Padahal jika dilihat gitu, ya apa yang kamu lakukan nggak salah-salah banget gitu. Dan kenapa gitu aku selalu kamu sudutkan yang seperti ini gitu. Tetapi aku di sini sih melihat bahwa ini tuh sebuah, dalam artian tuh berita yang cukup bagus, kabar bahagia, kabar yang mengembirakan gitu. Karena ya bisa dibilang tuh kayak apa yang kamu harapkan selama ini gitu, apa yang kamu harapkan selama ini tuh akhirnya tuh kayak bisa tercapai. Dia bisa, orang yang kamu harapkan, orang yang kamu fokuskan saat ini ternyata bisa kembali lagi dalam kehidupan kamu. Walaupun yang kayak kamu flashback ke belakang kemarin tuh kayak udah tidak terlalu berharap sama dia, dalam artian tuh ya udah gitu, kalau misalnya kamu pergi ya udah pergi, tapi kalau misalnya kamu datang ya nggak apa-apa. Tapi ya ingat gitu, ketika kamu datang lagi ya kamu harus bisa berubah. Kalau kamu masih tetap seperti itu, ya kayaknya bagi kamu itu kayak nggak mungkin mau gitu. Karena apa, ya percuma juga gitu, karena yang kamu cari adalah kebahagiaan gitu, bukan bukan penderitaan. Kalau misalnya penderitaan yang kamu cari gitu, ya ngapain kamu membuka sebuah hubungan gitu, lebih baik kamu sendiri aja gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa dia lebih respect, peduli, dan bertanggung jawab terhadap hubungan yang saat ini sedang dia jalani. Mungkin kalau kemarin dia berkesan lari dari kenyataan, tetapi untuk kedepannya Clarissa melihat bahwa dia bisa berubah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Artinya tuh apa? Ya mungkin orang ini tuh kayak setelah dia mendapatkan pelajaran hidup yang berharga, dia jadi lebih ngerti gitu loh, tentang bagaimana sih rasa bertanggung jawab terhadap hubungan, bagaimana sih cara bisa menghadapi sebuah masalah gitu tanpa harus intinya tuh apa ya, lari dari kenyataan. Karena flashback ke belakang kemarin tuh yang saya lihat, dia tuh kayak seolah itu lari dari kenyataan. Dia tidak mau berpikir panjang, tidak ingin memecahkan masalah, maunya simpelnya aja, ya udah aku pergi gitu. Jadi kan bisa dibilang itu bukan sosok seseorang yang dewasa banget gitu. Karena sosok seseorang yang dewasa itu adalah seseorang yang ketika dia dihadapkan sama situasi apapun, dia siap akan menghadapi. Nah, kalau dia apa? Justru malah dia lari dari kenyataan. Itu yang membuat kamu sebenarnya juga bisa dibilang tuh kayak ngerasa bingung gitu. Karena bisa dibilang ya nggak bisa munafik ya. Kamu sayang, kamu cinta, tapi ngeselinnya juga besar gitu. Itu yang membuat kamu juga dalam artian tuh ngerasa pikiran kamu ini nano-nano ke dia gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa dia juga kedepannya itu bisa lebih apa ya, menghargai perasaan kamu lagi. Karena yang kayak kemarin tuh menurut aku ya, perasaan kamu itu kayak nggak pernah dihargai sama dia gitu. Entah kamu sedih, entah kamu galau, ya udah dia melakukan apapun gitu asalkan dia suka gitu. Mungkin ya sebenarnya tuh yang kamu inginkan tuh cuma satu sih gitu. Kamu hargain aku aja sebagai kekasih gitu. Jangan aku ini kamu hargai seperti orang lain gitu. Karena yang saya lihat flashback ke belakang kemarin tuh kayak bener-bener apa ya, kamu ini kayak
kurang bisa dihargai sama dia. Rasa kesel sih ada, kesel gitu. Tapi kayak kamu nggak bisa mengimplementasikan bentuk kekesalan kamu ke dia. Karena apa? Ya kamu takut kalau misalnya ujung-ujungnya itu jadi berantakan, jadi berantem lagi, jadi masalah baru lagi gitu. Ya udah gitu. Jadinya tuh yang kayak lebih banyak ngalahnya itu kamu daripada dia gitu. Terus Karisa juga bisa melihat bahwa orang ini tuh yang kayak nantinya itu bener-bener tiba-tiba itu muncul aja gitu, bisa langsung muncul di hadapan kamu, bisa langsung tiba-tiba itu yang kayak nih orang udah lama nggak WA atau nggak inbox kamu, tiba-tiba langsung inbox gitu, langsung WA gitu. Kamu kan nanti kayak posisinya kan kaget gitu, karena apa? Ya bisa dibilang tuh kayak kamu udah kayak nggak bener-bener berharap sama dia, tapinya tuh kayak dia bener-bener kayak nongol gitu. Itu yang akan membuat kamu kayak ngerasa kaget, loh ini orang kenapa ya, ada apa ya, maksud dan tujuan dia itu apa ya gitu. Dan kamu juga kayak nggak nggak bakalan ngerasa aja gitu kalau dia datang membawa perubahan gitu, karena ya bisa dibilang dia flashback ke belakang kemarin aja seperti itu, kayak nggak ada itikat baik dia untuk berubah gitu. Gimana saya saat ini mau yakin gitu. Tapi dia nantinya gitu bener-bener bisa akan menunjukkan tentang cara dia berubah itu seperti apa ke kamu. Terus juga di sini Clarissa melihat bahwa sepertinya tuh kayak orang ini saat ini dan kedepannya dia tuh kayak lebih memiliki prinsip hidup aja sih gitu. Lebih memiliki prinsip hidup itu apa? Ya karena dilihat flashback ke belakang kemarin gitu, kayak orang ini tuh kayak nggak punya prinsip. Hidup ini kayak suka-suka dia gitu, dunia ini kayak seolah-olah tuh milik dia, tanpa menghargai dan melihat perasaan orang lain tuh kayak gimana. Alhasil apa gitu, ya salah satu pihak di antara kalian merasa terlukai, yaitu kamu. Tetapi kan kamu orangnya tuh kayak bener-bener berusaha ikhlas, legowo, sabar gitu. Ya udah akhirnya tuh kayak kamu bener-bener mempertahankan hubungan ini, walaupun kayak ketika dia pergi ngeghosting nggak jelas sama kamu, nggak ada kata putus, nggak ada kata apa, tiba-tiba dia pergi ngilang aja gitu, seolah itu kayak menghindar dari kehidupan kamu. Tapi hasil dari kesabaran kamu selama ini tuh ternyata membuahkan sebuah hasil dan keberuntungan. Artinya tuh apa? Ya kamu pernah sih gitu, dalam artian tuh berdoa sama Tuhan gitu, minta biar agar orang itu bisa berubah gitu, bisa berubah, bisa terbaik gitu ya. Setidaknya itu kayak bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya gitu. Dan di akhir bulan ini yang saya lihat sepertinya doa-doa kamu itu kayak berhasil dijawab sama Tuhan, dan bisa menjawab rasa kekhawatiran kamu selama ini gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak flashback ke belakang kemarin tuh kayak kamu bener-bener yang kayak ngerasa khawatir gitu. Ini masa fase pendekatan pacaran aja beratnya seperti ini gitu, gimana nanti gitu ketika kamu dan dia membangun sebuah maligai rumah tangga gitu. Kamu ngelihatnya aja kayak seolah itu udah ngeri gitu, kayak nggak bisa membayangkan. Tetapi kamu mencoba gitu merenungi diri gitu, kamu mencoba merenungi diri, mengintrospeksi diri kamu, sebenarnya letak kurang aku ini di mana gitu, letak salah aku di mana. Dan kamu juga kayaknya kayak setelah mengintrospeksi diri gitu, apa yang kamu lakukan kayaknya udah bener gitu, kamu sudah memberikan dia yang terbaik gitu. Tetapi kalau misalnya hasil yang kamu dapatkan gak sesuai dengan apa yang kamu lakukan gitu, ya berarti dari dianya yang mungkin tuh gak beres gitu, ataupun yang bisa dibilang tuh kayak gak tahu diri. Cuman ya yang saya lihat setelah dia sudah berhasil mendapatkan sebuah pembelajaran diri gitu, kayaknya kan nih orang itu kan kayak bener-bener kayak bisa ngerasa tersadar bahwa apa yang dia lakukan kemarin itu ternyata salah. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa dia nantinya itu akan lebih gini loh, dia tuh akan lebih menghargai kamu, bisa lebih ngejaga perasaan kamu. Dan orang ini juga bisa apa ya, dalam artian tuh gini loh, membangunkan kamu dari mimpi-mimpi buruk. Artinya tuh apa ya, kayak kamu kemarin menjalani hubungan bersama dia ini kayak seolah-olah itu kayak terjebak dalam mimpi buruk, dan kamu seolah itu kayak ingin berdoa meminta sama Tuhan biar segera dibangunkan gitu. Tapi nyatanya apa, ini semua yang terjadi itu nyata gitu. Itu yang membuat kamu ya udah deh gitu, semuanya aku serahkan aja sama Tuhan gitu. Karena kayak segala kekuatan kamu, segala potensi kamu udah kamu kerahkan untuk hubungan ini, tetapi dianya tetap nggak ada perubahan gitu. Itu yang artinya bisa dibilang tuh apa ya, ya kesel juga gitu. Tapi kan di sini kita lihat dampak perubahannya yang cukup besar dari dia gitu. Ya walaupun bisa dibilang perubahan dia telat, tetapi nggak apa-apa daripada dia nggak berubah sama sekali gitu.
Yes. Oke. Di sini Clarissa melihat ya ada kartu Five of Swords, artinya itu apa sih? Di sini tuh menggambarkan tentang gini loh. Ya. Bisa dibilang tuh kayak kamu bisa sih gitu menerima kehadiran dia kembali, tetapi kayak kamu masih belum merasa 100% yakin gitu, walaupun dia berkata bahwa dia udah berubah gitu. Ya aku bakalan bisa menerima perubahan kamu gitu, asalkan kamu mampu memperlihatkan aku tentang sisi perubahan kamu itu secara nyata, bukan dari segi pembicaraan atau omongan gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa sebenarnya tuh kayak yang kamu inginkan dari dia itu nggak banyak-banyak gitu. Cukup kamu bisa fokus sama hubungan ini, cukup kamu bisa menghargai aku sebagai seorang kekasih, dan kamu kalau bisa gitu, jangan berulah lagi. Itu yang kamu inginkan. Sebenarnya kayak keinginan kamu itu simpel. Kamu itu bukan tipikal seseorang yang kayak kamu harus membelikan aku ini, kamu harus membelikan aku itu. Bukan. Kamu bukan tipikal seseorang yang seperti itu gitu. Yang kamu harapkan hanya sebuah perubahan aja gitu, yang semula dia buruk menjadi baik. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini ada kartu Nine of Pentacle. Setelah kamu benar-benar melihat sisi perubahan dia gitu, walaupun nggak langsung secara 100% gitu, tapi setidaknya hal itu yang membuat kamu kayak merasa seneng gitu. Kenapa merasa seneng gitu? Ya akhirnya apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perjuangkan selama ini tuh nggak sia-sia gitu, karena ada hasil dan bukti yang secara nyata gitu, yang artinya tuh kayak bener-bener bisa kamu lihat. Terus aku juga di sini melihat bahwa ada kartu Four of Pentacle, menggambarkan tentang apa yang kamu tunggu-tunggu selama ini ternyata terjadi. Dalam artian tuh apa? Ya, flashback ke belakang kemarin tuh kayak padahal kamu sudah tidak berharap dia kembali lagi di dalam kehidupan kamu, tetapi sepertinya tuh kayak Tuhan itu maha adil gitu. Tanpa kamu minta, ternyata dia datang sendiri dan ingin menebus semua kesalahan yang terjadi. Ya mungkin gitu, kamu kayak nggak merasa langsung yakin bahwa nih orang ini benar-benar berubah, atau cuma acting kah, atau dia memiliki maksud dan tujuan lain. Tapi ya nggak apa-apa gitu, kamu jadi orang itu kayak bijaksana, menerima dia aja, tapi dengan satu syarat, dia benar-benar bisa menunjukkan tentang dalam artian tuh perubahan dia yang sesungguhnya, bukan cuma dari omongan aja gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini orang ini kedepannya yang akan lebih banyak berjuang ke kamu, karena mungkin flashback ke belakang kemarin itu kamu kayaknya udah capek deh berjuang untuk dia, kamu sudah capek deh merasa berkorban untuk dia gitu, dan ini kayak saatnya waktunya untuk gantian gitu. Dia yang akan bener-bener apa ya, dia yang akan berjuang dan berkorban untuk kebaikan hubungan ini, jadi seperti itu. Terus doa-doa yang akan terwujud dalam waktu dekat. Oke. Ini berapa? 1, 2, 3, 4 sensitivity, clairsentience. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi di sini tuh yang saya lihat, kamu sih bukan tipe orang yang terlalu berambisi. Artinya tuh kamu harus berubah sekarang. Kalau enggak, ya udah kamu nggak akan aku terima. Bukan gitu. Tapi yang kayak gini loh, kamu nggak apa-apa berubah gitu. Berubahnya pelan-pelan aja, asalkan stabil gitu. Daripada kamu yang kayak berubah drastis, nanti berubahnya juga cepet gitu. Itu yang nggak kamu inginkan gitu. Kamu sih kayak bener-bener gini loh, nggak apa-apa gitu. Kamu datang ke aku untuk berubah. Tapi ya ingat gitu, berubahnya tuh yang kayak secara natural, pelan-pelan aja gitu, yang kayak seolah itu, karena gini loh, kamu itu nggak nuntut untuk harus dia cepet ini cepet itu enggak gitu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa nantinya tuh kayak kalau misalnya kamu bisa bener-bener bisa nyaman kembali sama dia, itu kayaknya itu masih butuh waktu dan proses. Karena apa? Ya kayak kemarin tuh kamu udah bener-bener dikecewakan sama dia gitu. Jadi ya masa mungkin gitu, kamu sudah dikecewakan yang begitu berat gitu, kamu langsung bisa menerima dia dengan yang kayak oke, welcome aja gitu. Nggak mungkin dong gitu. Jadi kayak bener-bener yang kamu masih butuh waktu dan proses gitu, buat intinya tuh kayak bisa kamu kayak ngerasa nyaman lagi sama dia gitu. Karena
bagaimana ya gitu ya, intinya tuh kayak masih untung gitu kamu masih bisa menerima kehadiran dia. Nah kalau mungkin orang lain ya udah kamu mungkin tuh kayak udah didepak, udah keluar sana jauh-jauh dari kehidupan aku gitu, tapi berhubung ini dia berhadapan dengan kamu, ya kamu masih ada lah rasa toleransinya. Terus di sini juga ada kartu Indigo and Crystal Children. Artinya itu kayak bisa dibilang yang kayak kemarin kamu masih melihat sisi dia itu kayak masih childish, masih kanak-kanak. Tetapi kedepannya gitu, kamu akan melihat dia tuh kayak bertransisi menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa lagi. Dalam artian tuh kayak kamu pun juga nantinya tuh merasakan. Terus juga di sini sensitivity dia mungkin gitu ya, setelah nanti dalam waktu dekat ini dia hadir kembali di dalam kehidupan kamu, artinya tuh kayak gini loh, dia tuh mungkin tuh kayak akan lebih bisa peka terhadap apa yang kamu mau dan apa yang nggak kamu mau gitu, karena kayak kemarin tuh bener-bener kamu rasanya tuh kayak dia nggak pernah menghiraukan gitu, nggak pernah menghiraukan kamu, nggak pernah menghiraukan hubungan ini gitu. Terus di sini ya itu ada kartu clairsentience, artinya itu kayak kamu merasa seneng gitu, merasa bangga gitu. Akhirnya tuh kayak doa-doa yang selama ini kamu panjatkan sama Tuhan, artinya tuh kayak Tuhan mengabulkan segalanya gitu. Jadi kayak adalah bentuk rasa syukur sendiri dari kamu terhadap Sang Pencipta. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oh iya, buat kalian semuanya yang ingin gabung di private reading, personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan sampai jumpa buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. See you next video. Dadah, terima kasih.